Ya, dipotong. Kita mengambil yang mana? Kanan atau kiri? Kanan dulu ya. Oke, yang kanan dulu ya. Tapi kamu jangan jadi dokter spesialis nyangkut yang kanan aja ya. Jadi hanya mau yang kanan. Kenapa yang enggak kiri, Dok? Waktu saya kuliah dulu hanya yang sebelah kanan. Jadi yang kiri saya refer ke dokter bedah mulut gitu. Jangan sampai kayak begitu. Kanan dan kiri prinsipnya sama. Terus sebelum kita kerja, ini ada alat, ini ada tray. Traynya ini steril. Karena kita dokter bedah, traynya tuh harus steril. Jadi apa yang steril? Ini nggak boleh ada kayak begini. Ini sudah dibuka semuanya, ya, sudah dibuka. Ini steril, ya, lepas. Terus kemudian ini sudah dibuka, ya. Terus kemudian kita urutin dulu ya, kita urutkan dulu. Kalau kita bekerja, mana tadi jatuh? Oh ini jatuh kiranya. Kalau kita mau bekerja, diawali alatnya itu dari alat pertama kita pakai dan yang terakhir alat terakhir yang kita pakai. Alat pertama yang kita pakai apa? Minnesota dulu. Mana Minnesota? Nggak ada sih. Nggak ada Minnesota. Oke. Minnesota. Habis Minnesota apa lagi? Anestesi. Ya, lengkap. Sudah dipasang. Habis selesai anestesi, pisau. Pisau. Habis selesai pisau, respiratorium. Habis respiratorium, bur. Mata bur taruh di sini misalnya. Mata bur. Habis bur, di sebelah sini ada yang namanya suction. Di sebelah sini juga ada yang namanya tongue blade buat melindungi lidah. Jadi ketika kamu ngebor segala macam, lidahnya itu tidak terluka. Ya. Kemudian habis selesai itu baru kemudian kamu pakai elevator. Ya. Habis selesai elevator, baru kemudian kamu pakai pinset. Tapi sebelum pinset ada alat yang namanya pen atau artery clamp buat mengambil gigi. Mana pen? Mana artery clamp? Bengkok. Oh, yang bengkok. Bengkok sayang. Boleh lurus, boleh bengkok apa aja. Yang ada aja. Artery clamp. Ini beda ya. Kalau artery clamp ya ada cirugisnya, ada mata cagaknya seperti ini. Kalau yang lurus ini bukan artery clamp, namanya pean. Bukan peang ya, peang itu panjul. Pean, clamp itu yang ada ininya, ada cirugisnya. Ini artery clamp, ini yang ada bentuknya seperti ini di ujung. Itu namanya artery clamp. Kalau yang lurus seperti ini, nggak ada cagaknya, ini namanya pean. Jadi boleh pean, boleh kemudian artery clamp. Ini kemudian buat mengambil jaringan nekrotik, boleh pakai pinset. Ini pinset kirurgis, ini pinset anatomis. Ini dipakai nggak? Ini tidak dipakai. Ya. Kemudian habis selesai itu semua, baru dilakukan penjahitan. Penjahitan menggunakan? Sebelum dilakukan penjahitan, apa yang kita lakukan? Bersihkan jaringan nekrotik. Menggunakan? Kuret granuloma. Atau boleh kita pakai yang ini juga boleh. Tapi kuret granuloma lebih oke. Ya. Habis selesai kuret granuloma, baru kemudian kamu menggunakan penjahitan dengan menggunakan needle holder dan needle holder dan pinset buat penjahit, ya, pinset buat melakukan penjahitan. Ditaruhnya di sini belakang seperti ini, ya. Habis dijahit diapain? Gunting. Mana guntingnya saya? Gunting benang. Mana gunting benang? Jadi urutannya jelas seperti ini, Neng. Ya. Urutannya jelas seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ngambil-ngambil susah. Dan saya membiasakan ketika ini sudah disusun tidak boleh dipegang oleh asisten. Karena apa? Takutnya nanti salah-salah lagi. Jadi dibiarkan aja begitu. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Mana guntingnya dulu? Guntingnya, sayang? Guntingnya, wah, cilik-cilik guntingnya, nggak apa-apa. Udah, oke, kita mulai. Oke, sekarang kita mulai anestesi dulu ya. Udah tahu ya anestesi dulu ya. Tahu caranya ya. Kita ambil yang sebelah kanan bawah. Kita raba linea oblik eksternal, ya.
dapat linea oblik eksternal, terus 6 sampai 10 mm di atas bidang oklusal, ya. Baru kemudian kontralateral P1 kita masukkan sampai mentok tulang. Kemudian arahkan ipsilateral, kemudian susuri tulang sampai hilang tulangnya, nggak ada tulang lagi. Habis itu arahkan lagi kontralateral, masukkan sampai mentok tulang. Berarti udah jarumnya itu ada di belakang daripada limula mandibula, tempat awal masuknya foramen mandibula. Tempat dalamnya itu ada kanalis mandibula. Kemudian aspirasi negatif, tidak ada cairan yang darah yang keluar, baru depositkan 0,75 cc, ya, 0,75 cc untuk nervus alveolaris inferior. Kemudian arahkan ipsilateral, tarik setengah panjang daripada jarum yang masuk. Kemudian aspirasi negatif, depositkan 0,5 cc di situ untuk nervus lingualis. Dan yang terakhir, cabut ujung jarum yang sudah kamu masukkan tersebut. Insersi jarum itu begitu kamu cabut, kamu tekan. Tujuannya apa? Menghindari perdarahan dan kemudian membuat pasien terasa nyaman. Ya, habis kamu cabut terus kamu lepas dirimu, pasien pasti akan merasa kesakitan kecuali kalau kamu tekan di situ. Ya, itu triknya. Udah selesai gitu, baru kemudian ambil Minnesota, buka gusinya, ya, retraksi BP-nya, baru masukkan 0,5 cc 45 derajat sumbu daripada gigi yang mau kita cabut, ya, di dasar vestibulum gigi tersebut. Misalnya gigi molar 3, berarti di dasar vestibulum 45 derajat bagaimana? Begini? Nggak mungkin begini. Kalau begini berarti pasiennya mangapnya selebar mulut buaya. 45 derajat termasuk kayak begini. Ini bisa nggak pasiennya kayak gini? Bisa. Tutup mulutnya, bisa nggak dimasukin kayak gini? Dibandingkan kayak begini. Ini juga 45 derajat deh, ya. Sedasar vestibulum, depositkan 0,5 cc. Dan jangan lupa, bevelnya menghadap ke tulang. Ingat itu prinsip-prinsipnya. Kemudian lepas. Pasien kamu anjurkan untuk berkumur-kumur. Tujuannya apa? Untuk merilis stres. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan pasien tidak sinkop. Kalau pasiennya sinkop, ketahuan nanti nggak bisa kumur-kumur, gudubrak jatuh ke lantai. Kita suruh kumur-kumur, dia masih bereaksi, berarti dia tidak sinkop. Aman untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Kemudian baru kita tunggu 2-5 menit. Apa yang kita tanya kepada pasien? Apakah sudah ada tebal bibir, pipi, lidah? Ya, udah mulai kesemutan. Habis selesai udah kesemutan semuanya, udah kesemutan dok, 2-5 menit, baru kemudian kita lakukan prosedur odontektomi. Tapi kita ulang lagi dari awal tadi, yang paling penting sebelum kita bekerja adalah universal precaution. Head cap, mouth cap, and glove. Ya. Kemudian pasien disuruh berkumur-kumur dengan chlorhexidin, ya, povidone iodid 30 detik. Tujuannya apa? Itulah antiseptik. Zat antiseptik yang di rongga mulut untuk menurunkan jumlah kuman yang ada di rongga mulut. Dan kemudian ketika sudah mulai kerja, jangan lupa bibir, ya, sampai ke dagu, sampai ke arah belakang daerah operasi yang mau kamu kerjakan itu kamu lakukan asepsis dengan menggunakan povidone iodid. Jadi dilap dulu nih, ekstra oral. Kenapa ekstra oral? Karena jari-jarimu juga masuk ke dalam mulut, keluar mulut, kena daerah ini. Jadi kalau di sini ada jerawat batu, jerawat gajah, jerawat dajal, segala macam tuh masuk lagi ke dalam mulut, infeksi gara-gara kuman di rongga ekstra oral tuh masuk ke dalam mulut. Jadi ini juga harus kamu bersihkan. Jadi wajar nanti habis odontektomi itu celemongan pasien tuh wajar. Tapi jangan lupa sebelum pulang nanti pasien kamu lap lagi nanti, biar tetap kembali ganteng dia, cantik lagi dia. Oke. Tebal, baru kemudian kita buka mulutnya. Iya, mangap Bu, ya, mangap Mas. Mas apa Mbak? Mbak Kinan gitu. Ayo kita buka mulutnya Mbak gitu. Oke, kita lihat. Baru kemudian kita pasang blade. Kita mulai ya Mbak ya gitu. Ini cara masangnya udah tahu ya. Kemarin ya udah diajarin ya. Nih, saya pasang. BPJS di sini. Tarik, tekan, tarik, tik, tik,
buka nanti begini, dorong. Masukin sini. Tik. Nah. Baru kemudian 45 derajat. Ini kita bisa lihat. Ini 2 mm di distal molar 3. Sepanjang cervicogingival molar 3. Naik ke atas gingival crest, turun 45 derajat ke dasar vestibulum. 2 mm di bagian distal molar 3. Sepanjang cervicogingival molar 3. Naik ke atas gingival crest, turun 45 derajat ke dasar vestibulum. 2 mm. Sepanjang cervicogingival. Naik sampai ke gingival crest. Turun 45 derajat ke dasar vestibulum. Ya, turun 45 derajat ke dasar vestibulum seperti ini. Oke. Udah. Baru kemudian kita elevasi flap. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari gingival crest-nya ini. Kita mulai. Baru kemudian kita kupas. Yang tajam kita kupas. Kita buka, kita buka, kita buka begitu. Ya. Terus kemudian yang bawah juga kita kupas. Kita kupas, kita buka. Nah, sampai keluar kayak begini. Jadi ketika kita masukkan nanti alat kita, ini harus putih, bersih, denuded bone. Tulang yang telanjang ini seperti ini terbuka. Rapi jali semua seperti ini. Ya, bersih seperti ini. Nah, kemudian udah kita buka semua, udah kita kupas semua seperti ini. Nah, ini seperti ini udah kita kupas. Jangan lupa bagian lingual ini juga kita lepaskan perlekatannya, meskipun tidak kita insisi. Lingual ini kita lepaskan perlekatannya. Kenapa? Kadang-kadang waktu kamu congkel nanti bagian lingual ini masih nempel di gigi, bagian lingual ini gusinya nanti robek di sini. Begitu gusinya ini robek di sini, perdarahan, kamu mengalami kesulitan melakukan penjahitan di sini nanti, kontrol perdarahan. Jadi ini meskipun sampai cuman 2 mm di distal molar 3, nih seperti ini juga harus kamu kupas. Ya, kamu lepaskan pelekatannya di sini. Ya. Kemudian ini buka, kupas kayak begini. Ya. Baru kemudian selanjutnya kita lakukan pengambilan tulang. Ya, pengambilan tulang. Siapkan bur yang kita pakai 702 biasanya. Ini 701. Pasang. Kunci. Ini buat injekan kaki biasanya. Dan ini juga harus dipegang biasanya. Pegang. Pegang. Kok terpesona? Pegang. Kupas. Tahan. Pakai respiratorium harus kayak begini. Pakai Minnesota harusnya terbuka kayak begini. Tahan ya dia. Tahan. Tamunya sini. Dia belum makan kayaknya. Pegang. Pegang ngantuk sini. Nah, gitu. Kupas kayak gini. Nih. Baru bur. Ya, ini pakai Minnesota idealnya. Ini buka, bur. Putar 30.000 rpm. Baru mulai dari mesial sampai ke belakang. Sampai ke belakang sini. Sedalam bifurkasi selebar mata bur. Hanya segini aja. Ini sampai ke belakang, sampai ke sini. Sampai pertengahan ini aja deh ya. Hanya sampai pertengahan ini aja. Kenapa? Di belakang ini tipis tulangnya. Kadang-kadang kalau kamu ngambil belakang ini, robek nanti gusinya. Robek nanti gusinya. Jadi sampai setengah ini aja. Sampai setengah ini aja. Baru ngambil tulang seperti ini. Nah, sampai seperti itu. Nanti kan? Baru kemudian bersihkan. Suction. Ya. Udah bersih semua seperti ini. Ya. Baru kemudian kamu pastikan lagi tulang yang diambil ini sudah sedalam bifurkasi, ya, selebar mata bur, ya, sampai ke belakang seperti ini. Dan ini kita pastikan gusinya ini udah terangkat semuanya, habis semuanya, ya. Ini sedalam mata bur.
Ini yang saya bilang jangan diarsir. Maksud jangan diarsir adalah jangan sampai ketika kamu ngebor, bornya geser ke samping sini, geser ke lingual, geser ke bukal. Tapi hanya di sini. Tapi ketika kamu ngebor begini, dia nempel di tulang ini, nempel di gigi ini. Jadi dia tidak bergeser ke arah bukal. Ya, sudah seperti itu. Ini kita bersihkan dulu. Habis itu baru kemudian kita menggunakan alat yang namanya elevator. Ya, taruh di sini. Ini pakai. Ini kita lindungi businya. Kita masukkan alat di bagian bukal. Ya. Kemudian ini ditahan. Lihat, ini ditahan businya. Baru kemudian kita ungkit. Nah, pelan-pelan. Dinikmati ya nyabutnya. Ya, dinikmati. Nah, dinikmati, ya. Dinikmati, dinikmati ya. Nah, dinikmati, dinikmati, dinikmati. Keluar dia. Nah, begitu dia keluar goyang begini, baru kemudian kita ambil pakai klem bengkok. Keluarlah dia. Oh. Alhamdulillah. Buka di sini, baru kemudian kita apakan selanjutnya? Kita ambil jaringan nekrotik di situ menggunakan buka. Bersihkan semuanya. Ini bersihkan semuanya. Semua jaringan-jaringan mati dibersihkan, bersihkan semua. Seperti ini. Pelan-pelan ya. Terus kemudian udah dibersihkan, udah bersih semua. Selanjutnya kamu raba pakai jarimu. Ada nggak benda yang tajam di sini, tulang yang tajam? Kalau memang ada tulang yang tajam, kamu bor lagi. Tulang yang tajam di bagian bukal. Kalau udah nggak ada lagi, baru kamu spuling NaCl, betadine, NaCl. Udah selesai seperti itu, baru kemudian massage gingiva. Tujuan massage gingiva apa? Mengembalikan periosteum yang ada di sini nempel kembali di tulangnya. Sehingga begitu kamu massage gingiva, perdarahan langsung berhenti pendarahan. Oke, seperti itu. Selanjutnya baru kemudian kamu lakukan penjahitan. Ya. Jahit. Baru kita melakukan penjahitan. Ya. Penjahitan. Kita mulainya dari bisa sepertiga, bisa di pertengahan dari pertengahan vestibulum, kemudian ke distal molar 2, kemudian distal molar 3, atau distal molar 3, mesial molar 3, pertengahan vestibulum. You name it, mau yang mana? Ya, kita mulai dulu. Idealnya dari mukosa bergerak ke tidak bergerak. Jadi bukan dari sini tapi dari kebalikannya. Ini kayak gini. Kebalikannya. Oke. Sebentar. Ada kursi? Kursi, tarik. Baru kita mulai. Ya. Ini kita buka. Ya. X ketemu X ya, udah tahu ya jaraknya ya. Tapi luka sama exit jarum tuh harus jaraknya sama. Kita dulu. Kalau memang nggak bisa sekaligus, bisa terus satu bisa, nggak masalah. Kita ambil satu dulu sini. Kedua sini. Ini ditahan di sini, nih, tahan di sini. Baru kemudian ditarik 3 jari ini, tarik kayak gini. Ya. Ini jangan panjang-panjang, segini aja. Ini sepanjang ini mestinya. Kenapa? Kalau misalnya kepanjangan seperti ini, yang terjadi adalah, nah, ya begitulah kamu. Jadi sependek ini aja, panjangnya sesenjata kamu ini aja. Segini aja cukup.
ya, 2 ke depan. Nggak usah kayak begini ya, ujungnya aja. 2 ke depan, 2 ke depan, ujungnya aja diatur. Pegang ininya ditarik, ya, ininya ditarik. Ya. 1 ke belakang, 1 ke depan. Kemudian 3 sampai 5 mm. 3 sampai 5 mm. Misalnya 3 mm. Ini. Kemudian itu yang pertama. Nah, ini kenapa saya pasang di sini? Kenapa? Karena kalau ini nggak kamu pegang jarumnya, dia akan melayang-layang di mata kayak begini. Kena mata, kena hidung ya, kena hati yang dalam ya, sedih apa segala macam ya. Nggak boleh. Ini dipegang. Kemudian ini dari buka juga. Nih. Sini. Lihat. Gigi valcresnya yang kita jahit. Puncaknya. Kemudian berikutnya di sini. Gigi valcresnya juga. Nih, kayak gini. Baru kemudian tarik. Ini dipegang. 3 ini yang kita tarik. Baru kita pegang. 2 ke depan. Cukup. 1 ke belakang. 1 ke depan. Jahit. Kemudian dista molar 3. Dista molar 3 di sini. Tarik. Gerakannya parabolika ya, jangan sampai robek businya. Ini 2 ke depan, 1 ke belakang, 1 ke depan. Odontectomy selesai. Cuman yang ini saya nggak begitu senang dengan jahitan ini. Coba kita ulang lagi karena ini terlalu keras. Ya ulang lagi ya, biar hasilnya 100% ya, nilainya maksimal. Nggak boleh nilainya 90, harus 100. Miringkan sayang. Jarumnya kekecilan tadi. Tetap gini. 2 ke depan, 1 ke belakang, 1 ke depan. Jahit. Ya. Kemudian ambil kasa, mana kasa? Kemudian kamu massage gingiva terakhir dengan kasa kayak begini. Sekalian kamu bersihkan jaringan-jaringan sisa-sisa darah tadi. Habis selesai itu bilang sama mbaknya, Mbak Kinan, coba lihat di kaca. Begitu lihat di kaca, ya Bismillah, Allah Akbar. Seperti inilah dia yang terjadi. Kita bisa pergi ke Kapadosia sekarang. Oke. Terus kemudian yang terakhir gigit kasa, Mbak. Kasih hyaluronic acid ya, atau kasih aloe vera, mereknya bisa macam-macam ya. Masukin sini, gigit. Mbak, kapasnya digigit selama setengah jam. Sehari semalam jangan makan makanan yang panas. Sehari semalam jangan sering-sering buang ludah. Sehari semalam jangan sering-sering berkumur-kumur. Sehari semalam jangan makan yang panas dan keras. Ya, kalau ada pendarahan ditelan saja. Kita nggak akan berubah menjadi vampir, zombie. Dan kemudian sesudah apabila setengah jam masih ada pendarahan, ganti kasanya dengan kasa yang kami berikan ini, Mbak. Tapi kalau udah setengah jam dibuka nggak ada pendarahan lagi, sudah selesai. Obatnya jangan lupa diminum. Saya kasih 3 obat, Bu, Mbak. Antibiotik dihabiskan 3 kali sehari. Saya kasih steroid biar anti bengkak, biar nggak bengkak. Sama yang terakhir saya kasih painkiller, obat penghilang sakit. Antibiotik sama anti bengkaknya diminum sampai habis untuk 3 hari. Tapi obat penghilang sakitnya hanya kalau sakit saja. Tapi hari ini seharian
3 kali sehari tetap diminum Bu ya, Mbak ya. Tapi besok kalau udah nggak sakit lagi, tidak usah lagi diminum. Kontrol minggu depan. Sesudah pulang dari Kapadosia. Ya, oke? Ya, terima kasih Bu. Nah, selesai.